Prediksi skor Persita versus Persebaya Surabaya. Dua tim yang sama-sama terluka berharap ingin menang. Persita Tangerang dan Persebaya Surabaya akan saling berhadapan dalam laga pekan kedua BRI Super League 2025-2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang. Kedua tim datang dengan kondisi yang sama-sama menelan kekalahan di laga pembuka. Persita dibantai Persija Jakarta dengan skor telak 0-4, sementara Persebaya tumbang 0-1 dari PSIM Yogyakarta di kandang sendiri. Laga ini menjadi momen penebusan. Persita ingin membuktikan bahwa kekalahan dari Persija hanyalah awal yang buruk, bukan cerminan kekuatan mereka. Sementara Persebaya ingin menunjukkan bahwa mereka masih punya daya saing di papan atas. Pelatih Persita, Carlos Pena, menyebut bahwa hasil melawan Persija sangat mengecewakan. Ia berharap anak asuhnya bisa segera bangkit dan tampil lebih disiplin saat menghadapi Persebaya. Di kubu Persebaya, Eduardo Perez mengakui bahwa timnya belum tampil maksimal. Meski kecewa, ia melihat ada gambaran permainan yang mulai terbentuk, terutama di babak pertama melawan PSIM. Kedua pelatih kini dihadapkan pada tekanan besar. Kekalahan kedua beruntun bisa membuat posisi mereka mulai dipertanyakan, terutama di mata supporter yang mulai kritis. Persita kemungkinan besar akan kembali menggunakan formasi 4-2-3-1. Di laga sebelumnya, mereka menurunkan Carreira di bawah Mistar, dengan lini belakang diisi oleh Toha, Kozubaev, Guseinov, dan Jardel. Duet gelandang bertahan Bae dan Komitre menjadi penyeimbang, sementara trio Medina, Tuhuteru, dan Besa mendukung Hardianto sebagai striker tunggal. Andrejic dan Alkhoir masuk sebagai pengganti di babak kedua. Di sisi lain, Persebaya tetap dengan formasi 4-3-3. Hernando Ari akan kembali menjaga gawang dengan 4 bek, Arif Catur, Dime Dimov, Risto Mitrevski, dan Dejan Tumbas. Lini tengah diisi oleh Milos Rajkovic, Tony Firmansyah, dan Francisco Rivera. Kadek Raditya masuk menggantikan Tony di menit ke-58 pada laga sebelumnya dan bisa menjadi starter jika Perez ingin lebih agresif. Trio penyerang Persebaya terdiri dari Malik Rizaldi, Mihailo Perovic, dan Bruno Moreira. Persebaya perlu meningkatkan efektivitas serangan. Meski menguasai bola lebih banyak saat melawan PSIM, mereka hanya menciptakan 2 tembakan tepat sasaran dari 7 percobaan. Laga ini diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim punya motivasi tinggi untuk bangkit, namun juga dibayangi tekanan besar dari supporter dan manajemen. Pelatih Edu Perez ungkap masalah Persebaya di awal kompetisi, sulit cetak gol. Persebaya didera masalah saat laga awal Super League 2025-2026. Persebaya menelan pil pahit. Kalah tipis 0-1 dari PSIM Yogyakarta. Gol Ezekiel Vidal di menit tambahan waktu menjadi sorotan terhadap kendornya barisan pertahanan dan Persebaya kehilangan poin di kandang sendiri. Detik-detik terakhir yang menyakitkan gawang Hernando Ari Sutaryadi dirobek oleh sundulan penyerang Laskar Mataram, sebutan PSIM Yogyakarta. Stadion yang sejenak tegang langsung meledak, tapi bukan oleh sorak supporter tuan rumah, melainkan oleh sorak para pendukung PSIM yang datang dari jauh. Persebaya harus segera move on. Laga tandang kontra Persita menjadi ujian berikutnya bagi Eduardo Perez. Dari satu sisi saya kecewa, tapi dari sisi lain kami harus terus berproses. Tim ini masih berkembang, pungkas juru taktik asal Spanyol itu. Persebaya Surabaya memulai musim Super League 2025-2026 dengan hasil mengecewakan. Kekalahan 0-1 dari PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, menjadi pukulan telak, terlebih karena terjadi di hadapan bonek. Absennya bek asing anyar Leo Lelis menjadi sorotan. Pelatih Eduardo Perez menjelaskan bahwa kondisi fisik sang pemain belum 100% sehingga belum bisa diturunkan. Kapten tim Bruno Moreira tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut tim telah berusaha maksimal namun gagal memberikan kemenangan di kandang sendiri.
Meski kecewa, Bruno dan Eduardo sepakat untuk segera berbenah. Fokus kini tertuju pada laga kedua menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Dengan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, Persebaya bertekad bangkit dan meraih 3 poin demi menjaga asa di papan atas klasemen. Persebaya kini mengalihkan fokus ke laga tandang menghadapi Persita Tangerang di Indomilk Arena. Eduardo Perez belum memastikan apakah Leo Lelis akan tampil, tergantung pada progres latihan dan kondisi fisiknya. Kami tidak punya waktu banyak untuk beralasan, hanya harus terus berjuang, tegas pelatih asal Spanyol itu. Bruno Moreira juga menyuarakan semangat serupa, menyebut laga kedua sebagai kesempatan untuk memperbaiki posisi. Persebaya diprediksi akan melakukan rotasi, terutama di lini belakang dan tengah, untuk meningkatkan efektivitas permainan. Persebaya Surabaya belum menutup peluang untuk menambah amunisi anyar di skuadnya musim ini. Manajemen menegaskan masih ada kemungkinan merekrut pemain baru sebelum penutupan bursa transfer pada akhir Agustus 2025. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, memastikan pintu untuk tambahan pemain belum tertutup meski Super League 2025-2026 sudah resmi bergulir. Bahkan, penambahan pemain baru masih sangat memungkinkan, apalagi penutupan pendaftaran pemain sampai akhir Agustus. Namun kami akan komunikasikan dulu dengan tim pelatih, ujar Direktur Operasional Persebaya, Chandra Wahyudi. Keputusan itu akan dibicarakan lebih dulu dengan tim pelatih agar sesuai dengan kebutuhan taktik. Bagi Bonek, kabar ini menjadi angin segar di tengah euforia awal musim. Harapan pun mengalir agar perekrutan terakhir ini bisa menjadi kepingan penting menuju target besar Persebaya Surabaya. Saat ini skuad Green Force telah diisi 9 pemain asing yang siap menggebrak kompetisi. Mereka adalah Leo Lelis, Dime Dimov, Risto Mitrevski, Dejan Tumbas, Milos Rajkovic, Francisco Rivera, Gali Freitas, Bruno Moreira, dan Mihailo Perovic. Komposisi ini sudah membuat Persebaya Surabaya terlihat tangguh di atas kertas. Namun, tambahan pemain anyar diyakini akan semakin memperkuat kedalaman skuad. Chandra Wahyudi menyebut dukungan mitra sangat berarti bagi Persebaya Surabaya dalam mewujudkan ambisi menjelang usia 100 tahun klub. Ada target besar yang telah diproyeksikan untuk 2 tahun mendatang. Persebaya berterima kasih karena target besar menjelang 100 tahun ini mendapatkan support dari teman-teman partner. Ada hal-hal yang kami canangkan untuk 2 tahun ke depan yang semoga bisa diraih oleh Persebaya, ujar Chandra. Stabilitas ini menjadi modal kuat untuk mendatangkan pemain berkualitas. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, Persebaya Surabaya siap bersaing di papan atas. Semua mata kini tertuju pada sisa waktu bursa transfer. Apakah akan ada nama besar yang merapat ke Surabaya menjelang deadline akhir Agustus? Bagi Bonek, setiap rumor transfer menjadi bahan perbincangan hangat. Antusiasme ini semakin memanaskan atmosfer jelang penutupan bursa. Persebaya Surabaya sendiri memilih untuk tetap tenang menghadapi situasi ini. Mereka tak ingin terjebak dalam euforia semata tanpa perhitungan matang. Yang pasti, komitmen klub untuk terus berkembang tidak perlu diragukan lagi. Setiap langkah diambil demi menjaga marwah Persebaya Surabaya sebagai tim besar di Indonesia. Menjelang akhir Agustus, publik akan mengetahui apakah manajemen menambah kekuatan baru atau tetap mempertahankan skuad yang ada. Apapun keputusannya, dukungan Bonek diyakini akan tetap mengalir tanpa henti.